Firman Testiana dengan NIM G311250063. Saya akan mempresentasikan makalah agama yang berjudul Hakikat Penciptaan Manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. Dalam Islam, manusia memiliki dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh surah Al-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya terdiri dari tubuh fisik, tapi juga memiliki dimensi spiritual yang membuatnya berbeda dari makhluk lain. Selanjutnya ada tujuan utama penciptaan manusia, dijelaskan oleh surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun dalam kenyataannya, banyak manusia yang melupakan hakikat penciptaan ini karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi, pekerjaan, harta, dan kenikmatan dunia. Oleh sebab itu, penting bagi kita memahami kembali mengapa kita diciptakan dan apa tanggung jawab kita sebagai manusia. Selanjutnya ada hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia dalam Islam dijelaskan asal, fungsi, dan tujuan hidup manusia. 1. Dari segi asal-usul, manusia diciptakan dari tanah, menunjukkan bahwa manusia bersifat rendah hati dan tidak boleh sombong. Setelah ruh ditiupkan, manusia menjadi makhluk yang hidup dan berakal, yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Selanjutnya ada segi fungsi dan kedudukan. Manusia diciptakan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, khalifatul fi ard. Sebagai hamba, manusia wajib beribadah, tunduk, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab dan moral dan sosial untuk menjaga, memimpin, dan memakmurkan bumi. Selanjutnya ada makna spiritual. Hakikat manusia bukan hanya jasmani yang terlihat, tetapi juga rohani yang harus dijaga dengan iman dan amal soleh. Ketika manusia melupakan Allah, maka hilanglah keseimbangan dalam hidupnya. Selanjutnya ada proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dalam Islam dijelaskan secara bertahap di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan dari tanah liat kering. Allah kemudian meniupkan ruh ke dalamnya dan Adam pun hidup. Dari Adam, Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan dan pendamping hidupnya. 2. Penciptaan keturunan manusia. Setelah Adam dan Hawa, keturunan manusia diciptakan melalui proses biologis di dalam rahim, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, kemudian kami jadikan tulang. Lalu kami balut tulang itu dengan daging, kemudian kami bentuk menjadi makhluk yang lain. Dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa proses penciptaan manusia merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadis tentang proses kehidupan di dalam rahim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah selama 40 hari, lalu diutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sejak manusia masih dalam kandungan, Allah sudah menetapkan takdir kehidupannya. Selanjutnya, tujuan penciptaan manusia. Dalam Islam, tujuan penciptaan manusia tidak hanya untuk hidup di dunia,
tetapi juga untuk mengabdi kepada Allah dan menjaga keseimbangan alam. Ada beberapa tujuan utama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ibadah di sini tidak hanya salat dan puasa, tapi juga seluruh aktivitas yang diniatkan karena Allah, termasuk bekerja, menuntut ilmu, dan membantu sesama. Kedua, sebagai khalifah di bumi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa manusia diangkat sebagai khalifah untuk mengatur dan memelihara bumi dengan amanah dan tanggung jawab. Artinya, manusia harus menjaga lingkungan, keadilan sosial, serta menghindari kerusakan di muka bumi. Ketiga, untuk diuji oleh Allah. Quran surah Al-Mulk ayat 2 menyebutkan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Jadi hidup manusia adalah ujian untuk menunjukkan ketaatan dan kesabaran. 4. Untuk saling mengenal dan hidup berdampingan. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan bersaing atau membenci. Keberagaman adalah bagian dari kehendak Allah yang harus dijaga dan ditoleransi. 5. Untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Quran surah Al-Qasas ayat 77 menjelaskan, carilah kebahagiaan negeri akhirat dan jangan lupakan bahagiamu di dunia. Artinya, manusia boleh menikmati dunia tapi tidak boleh melupakan akhirat. 6. Untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui penciptaan manusia yang sempurna, Allah memperlihatkan keagungan kebijaksanaannya dalam setiap detail tubuh dan kehidupan manusia adalah tanda kekuasaannya. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan jasmani dan rohani. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Proses penciptaan manusia menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan betapa kecilnya manusia tanpa pertolongannya. Dengan memahami hakikat penciptaan ini, manusia akan lebih sadar dengan tugasnya, hidup dengan aman, dan menjalani kehidupan dunia dengan tanggung jawab untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga dengan pemahaman hakikat penciptaan manusia, kita dapat menjalani hidup dengan kesadaran spiritual, menjadi pribadi yang beriman, bermanfaat bagi sesama, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Sekian prestasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.